Daniel Farel, Imam Haidar, Daivina, Rian, Nur Hidayat, Nabila Nasdar, hadir semua ya. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas ya materi tentang dasar garnis. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yaitu berupa praktik ya, yaitu membuat garnis dari 3 bahan, ada wortel, timun, dan juga tomat. Baiklah, saya paparkan untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan para mahasiswa nanti mampu merancang, menciptakan, dan mengevaluasi garnis secara estetis, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik hidangan yang secara profesional nantinya bisa diterapkan ya dalam standar industri kuliner. Adapun model pembelajaran yang akan kita terapkan pada hari ini yaitu mengenai model project based learning. Nah, model project based learning yaitu adalah model pembelajaran yang terpusat pada proyek secara nyata. Nah, pada hari ini yaitu proyeknya berupa pembuatan garis dari wortel, timun, dan juga tomat. Nah, diharapkan ya dari kegiatan ini memiliki manfaat bagi saudara-saudara mahasiswa sekalian, yaitu mampu meningkatkan kreativitas, keterampilan teknis, dan kemampuan problem solving terkait praktik ya tentunya dalam membuat 3 macam garnis dari wortel, timun, dan juga tomat. Nah, adapun fokus garnis yang akan kita buat yaitu untuk garnis yang biasa digunakan pada hidangan tumpeng ya. Pada hidangan tumpeng itu terdiri dari berbagai macam garnis akan bisa keliling dari nasi yang berbentuk kerucut. Untuk hari ini kita fokusnya pada wortel, timun, dan juga tomat. Nah, dalam pembuatan garnis ya beberapa hal yang perlu kita siapkan ya agar memenuhi kriteria seperti persiapan alat. Kemudian ada bahan, alatnya berupa tools carving ya. Kemudian bahannya yaitu tentu dari tomat, timun, dan juga wortel. Nah, kemudian nanti saudara-saudara mahasiswa juga mampu menerapkan teknik dasar pemotongan ya, kemudian mengukir garnis dengan baik sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita perhatikan juga dari segi estetika atau penampilan. Ya, nanti termasuk ke dalam kriteria penilaian ya kerapian, kemudian bentuk ya wujud nyata dari 3 macam garnis. Nah, yang terakhir yaitu berupa kebersihan. Ya, jadi saudara-saudara di sini mampu memperhatikan kebersihan ya baik sebelum mengikuti praktik dan nanti setelah mengikuti kegiatan praktik. Oke, baiklah kita masuk ke sesi demonstrasi. Oke, kita masuk ke sesi demonstrasi ya. Di depan saya ini sudah ada bahan-bahannya ya, seperti timun, kemudian ada wortel, dan juga ada tomat. Kemudian berbagai macam pisau garnis. Nah, yang pertama kita gunakan pisau garnis jenis segini. Nah, setelah itu kita buang yang bagian pinggir dari wortel. Oke, setelah kita buang, nah kita ambil kira-kira setengah ruas jari ya. Setengah ruas jari kita potong. Nah, setelah itu kita kupas ya. Kita kupas bagian kulitnya. Nah, ini untuk membuat bunga mawar ya dari wortel. Oke ya, sudah kita kupas. Nah, selanjutnya kita bisa ambil pisau garis yang bentuknya seperti ini. Lalu kita buat pola setengah lingkaran. Nah, setelah kita buat pola, bisa kita buang bagian belakang dari pola yang menggunakan pisau garis yang melengkung.
dalam ya, dari kelopak tadi sekitar setengahnya. Kita buang sedikit ya supaya tidak ada yang melengkung. Supaya ada rata ya kelopaknya. Nah, selanjutnya kita kupas lagi ya bagian belakang kelopaknya seperti tadi. Nah, ini sudah nampak dua ya kelopaknya. Nanti bisa kita buat sekelilingnya sampai penuh ya. Lalu kita lanjutkan lagi di bagian dalam dan nanti untuk hasil akhirnya akan tampak seperti ini ya, bisa dilihat seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk garnish yang berikutnya, yaitu bentuk kulit ya, kulit. Nah, kita ambil sisa dari wortel tadi, kita potong ya menggunakan ini. Nah, ini kan kira-kira segini ya, ini. Nah, kita bisa potong lagi. Nah, kemudian bisa kita kupas permukaannya ya sampai bentuknya itu seperti segitiga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setelah kita kupas, ya. Nah, lanjut kita ambil pisau yang bentuknya melengkung. Ya, kita buat kelopaknya satu persatu, kita buka. Oke, nampak ya? Terlihat. Oke, kita buka lagi. Oke, nah kita buat ya sampai nanti semuanya penuh, lalu kita keluarkan dari bagian dalamnya. Nah, nanti tampak hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, bisa dilihat. Oke, berikutnya kita lanjut membuat garnish dari timun. Nah, kita bisa siapkan timun ya, yang berukuran sedang ya, atau yang agak sedikit kecil juga bisa. Nah, ini kita buang bagian pinggir ya. Oke, nah, kira-kira sekitar setengah ruas jari kita potong. Setengah ruas jari kita potong. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita ambil pisau garnish yang seperti ini ya, untuk membuat bulatan. Nah, di bagian bawah lingkarannya lebih kecil, bagian atas lebih besar. Kita ambil lingkaran yang lebih besar. Bagian kita buat bulatan ya, kira-kira ada 2 sampai 3, tergantung besar kecilnya. Oke ya. Nah, ini sudah saya buat 3 bulatan ya. 3 bulatan. Nah, ini akan terbentuk begini. Baik, setelah kita buat bulatan ya, kita buang bagian sisi setiap bulatan tadi membentuk segitiga. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Nah, untuk membuka kelopaknya kita tambahkan garis ya hingga ke bawah ya, tapi jangan sampai putus. Oke. Selanjutnya kita buka ya, buka bagian kulitnya secara perlahan. Terbuka ya. Kita bisa tambah lagi di bagian dalamnya.
2 ya, 1 sampai 2 bulan. Ini masih bisa kita tambah, jadi kita buat 2 ya di bagian bawah. Oke, ya seperti ini. Terlihat. Nah, nanti sampai habis ya kita bentuk. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, ini setelah kita rendam menggunakan air ya. Bisa menggunakan air biasa ya, air suhu ruang atau air dingin ya, atau air es. Oke, lanjut ya, kita masih menggunakan sisa dari timunan tadi. Lalu kita bentuk. Kita bentuk zigzag ya, zigzagnya cukup rumit ya. Jadi agak tinggi. Kita bentuk ya zigzag. Setelah kita bentuk zigzag ya secara keseluruhan, kita bulat lagi sampai dia bisa lepas ya dari sisi satu dengan sisi yang lain. Oke, sudah bisa kita lepaskan ya. Nah, nanti tampak hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kita kupas ya, kita kupas agar nanti tampak kelopaknya. Kita kupas bagian kulitnya ya tipis-tipis. Nah, ini kita kupas bagian luar kulit. Nah, untuk hasil akhirnya ya yang tadi seperti ini bisa dilihat. Nah, kita lanjut membuat garnish dari tomat. Dari tomat ya, kita siapkan tomat berukuran sedang yang berwarna merah. Nah, kemudian kita gunakan dan pisau garnish ya yang bentuknya seperti ini. Lalu kita buat bulatan satu per satu ya, sekitar 2 sampai 3 bulatan tergantung ukuran dari tomat. Nah, setelah itu ya bisa kita buka perlahan-lahan ya, perlahan-lahan bagian kulitnya. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Oke, kita coba buka satu lagi bagian kelopaknya. Tampak 2 ya, kelopaknya sudah saya buka. Nanti silakan saudara-saudara bisa membukanya ya secara keseluruhan. Nah, untuk hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Ini yang sudah saya rendam ya di dalam air dingin ya, atau air biasa juga boleh ya. Kemudian bisa disimpan di chiller supaya warnanya tetap segar. Oke, lanjut ke garnish berikutnya dengan bahan yang sama ya, dari tomat. Nah, di sini kita siapkan tomat lagi berukuran sedang. Kemudian kita buat bulatan seperti tadi ya, sebanyak 2 sampai 3 bulatan kita buat. Nah, setelah kita buat bulatan ya, kita buka satu per satu kelopaknya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi di bagian dalam kelopaknya ya, supaya ada kelopak yang. Nah, ini kita coba buka. Oke ya, kita buka. Bisa terlihat ya perbedaannya dari yang tadi. Ini agak sedikit dalam kita buat gerakannya, karena tadi nah, untuk hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Baiklah ya, tadi kita sudah menyelesaikan ya proses demonstrasi terkait praktek kita hari ini, yaitu membuat garnish dari wortel, timun dan juga tomat. Nah, dari mahasiswa sendiri apakah sudah memahami apa yang saya demonstrasikan?
ya sesi praktek dalam membuat garis, yang ketiga macam garis tadi ada dari timun, tomat dan juga wortel. Nah, saya persilakan mahasiswa untuk mengambil peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Baik ya, nah di sini sudah tersedia ya berbagai macam bahan, kemudian alat-alat dari masing-masing mahasiswa ya. Sudah bisa kita mulai prakteknya dari sekarang. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, dan terkait hasil praktek yang sudah dibuat tadi ya, ada tomat, timun dan juga wortel. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada saudara-saudara. Yang pertama yaitu teknik garis mana yang sekiranya menantang ya, dari ketiga bahan tadi ada wortel, timun dan juga tomat. Kemudian apa saja kendala yang selama praktek ya kan, kendalanya apa saja kira-kira yang dihadapi. Nah, berikutnya apa ya dari garis tersebut kira-kira apa saja yang sudah berhasil Anda kuasai ya, apakah dari wortel kah, atau dari timun, atau dari tomat. Nah, kemudian aspek mana yang perlu ditingkatkan dari kegiatan praktek kita hari ini. Silakan yang mau berpendapat bisa angkat tangannya. Ya, silakan Imam. Pada dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi pada kelas kali ini. Nama saya Imam Haidar Arsyad. Nah, jadi untuk teknik garis yang paling menantang itu terletak pada timun. Karena ketika saya mengiris kulitnya itu seringkali patah dan itu akan menghambat praktek ataupun hasil dari timun tersebut. Lalu kendala yang saya hadapi sebenarnya tidak ada, kecuali yang seperti saya bilang tadi, ketika saya mengiris kulit timun tersebut sering patah dan akhirnya saya mengulang kembali. Lalu yang sudah saya berhasil kuasai ya tentu ketiga garis itu ada wortel, ada tomat dan juga timun. Untuk aspek yang perlu saya tingkatkan menurut saya adalah kesabaran saya ketika mengiris kulit timun tersebut agar tidak patah. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan pendapat dari Imam tadi terkait praktek kita hari ini? Ada? Mungkin ya, silakan Nur.
jawab dan diskusi. Jadi saya dengan orang Jawa, jadi untuk teknik garnish yang paling nyata menurut saya setuju dengan Nur, yaitu wortel, karena wortel punya tekstur yang kadang bunga agak keras yang tidak bisa kita tahu. Jadi kita kan dapatkan wortel yang sedikit keras itu juga jadi hal yang sulit untuk membuat kelopak dan kelopak yang lainnya. Lalu kendala yang saya hadapi dalam praktek ini yaitu ketika saya membuat garnish, pisaunya itu cepat tumpul, jadi itu menghambat proses dan memberikan kesulitan dalam mengukir buah-buahan atau sayur-sayuran ini. Lalu yang sudah saya berhasil kuasai yaitu 3 garnish ini, namun yang paling saya kuasai adalah ini, karena dia teksturnya yang lunak, jadi mudah untuk diukir. Walaupun pisau garnish sedikit tumpul, namun dia tidak terlalu sulit seperti di wortel. Lalu aspek yang perlu saya tingkatkan yaitu mungkin keterampilan saya dalam menggunakan pisau dan kesabaran dan juga kesulitan saya. Baik, terima kasih ya atas pendapatnya dari Imam, ya, kemudian dari Nur dan juga Daniel. Ya, saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya ya terkait kendalanya dan juga aspek-aspek yang perlu ditingkatkan ke depan. Ya, jadi rata-rata tadi dikatakan bahwa wortel itu masih menjadi PR ya bagi kita semua untuk praktek di depannya. Ya, jadi kita perlu pintar-pintar dalam memilih tekstur wortel yang baik ya untuk membuat hiasan dari mawar ya atau membuat ukiran-ukiran lain. Nah, kemudian tadi Imam juga mengatakan ya, dia mengalami kesulitan dalam pembuatan garnish dari timun. Ya. Itu berupa resiko dari bagian kulitnya itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke umpan dari hasil proyek. Ya. Nah, bisa dikatakan bahwa hasil praktik dari saudara-saudara yang terkait pembuatan garnish dari wortel, timun, dan tomat ya, sudah baik dari segi pemilihan bahannya, kemudian estetika dari penyajian ya, atau penampilannya, kemudian dari segi kreativitasnya. Nah, tetapi ada beberapa hal ya yang perlu ditingkatkan dari praktek kita hari ini, yaitu seperti perapian potongan, kemudian konsistensi ukuran, ya, lalu pengolahan waktu. Yaitu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini bisa kita simpulkan ya bahwa pembelajaran berbasis proyek ya, terkait pembuatan garnish dari wortel, timun, dan tomat dapat dikatakan bahwa saudara-saudara di sini sudah mampu ya untuk membuat garnish dengan baik, ya mampu meningkatkan keterampilan praktik serta mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan hiasan makanan yang menarik dan estetis. Nah, kemudian dari pembelajaran kita hari ini ya diharapkan mahasiswa dapat belajar terkait pentingnya ketelitian, kerapian, ya kemudian inovasi, ya mungkin dari bentuk-bentuk lain nanti bisa diterapkan di praktik mata kuliah lain ya, atau nanti ketika terjun dalam industri. Baiklah ya, kita hampir masuk di penghujung perkuliahan. Sebelumnya saya ingin meminta pendapat atau kesan dari mahasiswa selama mengikuti kegiatan praktik kita hari ini. Silakan bisa dibuka situs menti.com melalui handphone masing-masing. Sudah semua ya menjawab di situs menti.com. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya. Tadi dikatakan garnish sangat menarik dan dapat menambah kreativitas dalam menghias ya. Kemudian ada setelah mengikuti praktik merasa puas, seru dan menantang, kemudian berguna dan juga menarik.
kegiatannya ya dalam penyajian berbagai macam hidangan. Baiklah, kita masuk di penghujung perkuliahan ya pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri pembelajaran, mungkin dari saudara-saudara ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, saya persilakan. Jika tidak ada yang mau memberikan pendapat, ya saya cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Dan saya infokan juga ya untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi lagi ya terkait teknik pemotongan dari sayur-sayuran. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.